anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, yang terhormat Kepala Kampung dengan sehat walafiat. Salawat salam Nabi besar Nabiullah Nabi Muhammad dan selalu kita dengan syafaat beliau. Jadi sekalian bersyukur seluruh wakil rakyat ya Bapak Ibu. Jadi diberikan kesempatan untuk langsung bertatap muka dengan seluruh wakil rakyat, yaitu anggota DPR khususnya Dapil 1 ya Bapak Ibu. Jadi kita sangat berbangga hati dan mengucapkan beribu terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kita semua, dan kita doakan pada seluruh wakil-wakil kita yang ada di kabupaten selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan rezeki yang melimpah sehingga bisa menata kepemerintahan di Kabupaten Lampung Tengah ini dengan sebaik-baiknya. Dan saya sebagai kepala kampung juga mohon maaf kepada bapak-bapak apabila di dalam saya mempersiapkan sarana kurang berkenan. Kami mohon maaf ya, karena hanya inilah Nunggarjo. Jadi memang masih banyak membutuhkan uluran tangan dari para pemimpin yang di atas, karena memang Nunggarjo ini termasuk wilayah pendidikan Pak Dewan. Jadi dari PAUD, dari TK, dari SD, dari SMA, ada juga dari pondok pesantren. Namun memang ada beberapa fasilitas yang harus cukup diperhatikan. Jadi kembali saya menyampaikan permohonan maaf apabila di dalam kami mempersiapkan sarana kurang berkenan di Bapak Ibu sekalian. Dan pada hari ini Bapak Ibu kita dihadapkan dalam acara reses yang jadi nanti mungkin boleh masyarakat Nunggarjo menyampaikan aspirasi terkait dengan tujuan daripada kemajuan kampung kita bersama. Saya rasa demikian yang saya sampaikan, karena ini masih dalam waktu Lebaran, Hari Raya Idul Fitri. Saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, dan saya juga tidak bisa menemani sampai selesai waktu acara ini karena saya ada acara juga agenda dengan Pak Camat, yaitu halal bihalal hari ini. Ya, mudah-mudahan acara dari ini bisa terselenggara dengan baik, selesai dengan sukses. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sambutannya, Haji Joni Hardito menyampaikan kegiatan reses ini diadakan dalam 3 kali selama 1 tahun dengan tujuan untuk dapat menampung aspirasi yang akan disampaikan masyarakat. Kemudian menjadi catatan untuk dievaluasi dan juga ditindaklanjuti. Kampung ini yang bisa kita angkat, yang bisa kita perkenalkan menjadi ikon, menjadi ciri khas kampung ini. Jadi nanti di sini ada Pak Heri, ada Pak Lurah, semuanya bisa bareng-bareng. Kenapa? Nunggarjo ini kampung yang berbatasan langsung dengan kota metro. Otomatis ya secara demografi, secara psikologis ini berbeda dengan kampung-kampung yang lain. Dari PA, pendapatan asli kampung juga berbeda dari kampung. Mudah-mudahan ini termasuk kampung mandiri, kampung yang bisa dari bumdesnya, dari pendapatannya bisa digunakan. Seperti kemarin yang viral di kampung di Pulau Jawa itu, kepala kampungnya dari hasil bumdesnya bisa mengasih THR seluruh warganya itu 400.000. Itu kan luar biasa. Artinya bisa menjadi potensi apa yang ada di kampung itu
dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran warga desa. Dalam reses kali ini, beberapa warga banyak yang mengusulkan pada sektor pertanian, yang merupakan sektor prioritas di Lampung Tengah. Sesi tampung aspirasi atau tanya jawab dimoderatori oleh Cecep Jamali. Selengkapnya inilah laporan LDS TV Hana Hairunisa dari Kampung Nunggal Rejo, Kecamatan Punggur. Jadi saat ini banyak salah kaprahnya. Saya lihat jadi anggota dewan ketika turun jalannya rusak disalah-salahin. Kita sama-sama di situ punya fungsi pengawasan, Pak. Jadi sampai sampaikan, nanti sama-sama kita sampaikan. Kadang-kadang mungkin dari masyarakat tidak sampai, atau kadang-kadang kalau Pak Kepala Desa mau nyampaikan kepada Bapak takut, karena Pak Kepala Desa bawahannya Pak Bupati. Begitupun RT RW takut, Pak. RT RW kadang-kadang takut sama Pak Kepala Desa. Kepala Desa takut sama Pak Bupatinya. Akhirnya kan nggak nyampe tuh aspirasi masyarakat. Nah ini sama-sama kita tampung, sama-sama kita awasi. Mana misalkan infrastruktur yang belum sesuai. Jadi harus sama-sama frame-nya ini, cara berpikirnya harus sama. Jadi anggota dewan ini punya 3 fungsi, yang salah satu adalah fungsi pengawasan. Apa yang sudah dianggarkan, apa yang sudah dijalankan, visi-visi dari Pak Bupati dan jajaran-jajarannya, kalau tidak sesuai, ya kita wajib kita tegur. Nanti Ketua RT Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari 3 penanya tadi sudah menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan budgeting. Di sini saya akan menanyakan hal yang berhubungan dengan legislasi di Lugarjo. Selain terkenal dengan usaha kurungan, ini ada beberapa perusahaan. Dulu pernah saya teman kami ini sudah menyampaikan kepada Pak Camat, tapi saya Pak Camat sudah keburu. Di perusahaan tersebut ternyata yang bekerja kebanyakan dari luar daerah, Pak. Jadi lingkungan tidak diuntungkan dengan adanya perusahaan tersebut. Perusahaan apa itu? Ada gudang, 2 gudang, Pak. Saya mohon atau kalau sudah ada perda yang mengatur supaya warga yang berada di lingkungan gudang tersebut dapat berbagian atau kerja di perusahaan tersebut, Pak. Kalaupun belum ada, tolong diusahakan dibikin perda yang sifatnya menguntungkan warga di sekitar gudang tersebut, Pak. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi antar kecamatan. Nah di situ tentunya sangat memprihatinkan, Pak, apabila kita melintas jalan antara Nunggarjo sama Bojogadi, batas kota pertama, kedua lintas kecamatan. Nah di situ mungkin itu sangat-sangatlah perlu diperbaiki ataupun bantuan. Jadi mohon kepada Bapak anggota dewan yang tentunya menerima aspirasi daripada warga, tolong suatu PR untuk Bapak anggota dewan agar supaya untuk dibangun biar lintasnya mudah gitu, Pak. Jadi waktu dulu memang sudah pernah diukur ini calon jalan kabupaten, tapi karena mungkin perubahan bupati sekarang masih terbengkelai, sekarang tolong dipinggirkan kembali. So, yang kedua mengenai menyambung daripada Ibu Kepala Kampung tadi mengenai kesehatan, memang sangat-sangat rawan Bu di antara dusun 1 dan dusun 6 dan lain-lain mengenai penyakit DBD. Di situ kami tolong bagaimana caranya untuk mendapat bantuan fogging. Jadi kalau ada alat untuk fogging itu mungkin bisa teratasi dan kepala dusun aja sendiri bisa untuk mengerjakan suatu penyemprotan apabila sudah ada alatnya. Yang bingung memang tidak ada alatnya fogging itu, Pak. Jadi kami mohon tolong untuk perhatiannya daripada Bapak perwakilan anggota dewan. Terima kasih. Sekian. Saya senang sekali bisa duduk di depan ini. Ya. Jadi saya nggak pernah bermimpi Bu sekalian kalau saya menjadi anggota dewan, apalagi menghayal. Tapi memang mungkin garis tangan saya. Jadi ini mau sampaikan, anggota dewan itu tetap manusia biasa, ya.
Artinya kita semua harus berpikir dari awal. Dewan itu mulai dari mana? Ini mulai proses pencalonan, sosialisasi, dan lain sebagainya. Jadi manusia itu kalau dipernahkan, maka pasti akan membalas juga dengan sama. Ini belajar dulu ke belakang ya. Tadi saya asal Pak Indra. Jadi saya harapkan ke depan ini Nunggalrejo ini lebih cerdas, lebih pintar, ya, lebih jeli. Karena bicara kepentingan bersama. Sedangkan kepentingan kita bisa diakses diperjuangkan ketika ada korelasi hubungan pemangku kepentingan siapa itu, termasuk diantaranya anggota DPR. Nah selama ini kita nggak pernah mau mengkaji itu. Jadi cuma seperti hal yang kecil aja. Milih siapa sih duit? Gitu aja. Dijelaskan sama Pak Purwoko itu BGS berapa, nanti bisa kami perjelaskan di sananya nanti Pak ya. Nah, dia begini Bapak-Bapak, kalaupun sananya itu realisasi, semua ini harus punya tanggung jawab Pak. Punya tanggung jawab, jangan cuma sudah dibangun dibiarkan begitu saja. Ili-ili P3 hanya mau menerima apa bahasanya? Janggol. Jangan hanya bisa menerima janggolnya saja, nggak mau menguruskan itu. Sekali-sekali ajak masyarakatnya gotong royong untuk membersihkan itu. Kalau dia nggak dibersihkan, nggak diatur ya bubar, sama-sama bubar. Kalau menunggu pemerintah, ya nggak sampai nanti Pak. Pemerintah nggak mikirin Nunggalrejo aja. Bapak bisa bayangkan 311 kampung tengah ini Pak, mau pengen pembangunan semua, sedangkan anggaran kita ini tidak memadai. Apa yang disampaikan tadi sama Pak Idris, jalan yang menuju Nunggalrejo sampai ke PD Widodari 5 kilo. Bayangkan 1 kilo hotmix itu Bapak, hotmix 1 kilo itu 1,5 miliar sampai dengan 2 miliar. 2003 Dinas Bina Marga itu hanya dapat 7 miliar. Itu tersebar di Lampung Tengah. Bapak bisa bayangkan kalau seandainya 5 kilo itu mau ditumpahkan di sini semua, yang lain seperti apa pembangunannya? Ya Pak ya. Jadi kami tetap berupaya, tetap berusaha, enggak kurang-kurang Pak. Kami di DPR ini, semua kawan-kawan ini di DPR ini ketika kami membahas anggaran itu adu argumen segini-segini orang kurang kali Pak. Memperjuangkan aspirasi masyarakat, hasil daripada kami reses ini. Terkadang kami malu. Reses sudah 3 kali, ketemu lagi di sini. Permintaan yang pertama juga belum direalisasi, sudah ketemu reses lagi. Terkadang kami malu, tetapi apalagi kalau seperti itu keadaannya. Keuangan Lampung Tengah ini memang masih belum baik-baik saja ya Pak ya. Terus kemudian tadi saya dengar dari Bu Lurah, Nunggalrejo ini tidak ada pusdes. Saya sedangkan Nunggalrejo ini, kampung Nunggalrejo ini dari tahun berapa? Dari tahun 53 belum ada pusdes. Coba syarat pemekaran kampung 1000 jiwa 300 kakak, mempunyai rumah ibadah, mempunyai lapangan, mempunyai sekolahan SD, SMP ataupun SMA, mempunyai balai kampung, mempunyai fasilitas
untuk pembangunan pusdes. Itu syaratnya, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menanggapi Bapak Asio ya Pak ya. Memang Pak, kalau Nunggarejo itu pengecernya sebetulnya tadinya dua. Satu Pak Saidin ada di belakang Tanggulangi. Karena dia resign, digantikan dengan Pak Nardi. Lah Pak Nardi sekarang sakit, jadi punangannya Pak Nardi itu dijadikan satu dengan Pak Mustafa. Gitu loh Pak ya, sementara. Jenengan tahu juga kan Pak, sulitnya pupuk itu cara penebusannya. Saya kira Bapak udah tahu sebagai Kapoltar. Nah untuk itu nanti kalau untuk penggantian penambahan pengecer nanti ada Pak, mungkin saya kasih dengan Pak Heri, mantan lurah ini untuk Nunggarejo, nanti dia dapat dia di sini, yang satu nanti di sana. Mau ya Pak ya? Mau. Itu Pak ya. Terus kalau masalah besarnya penebusan per apa namanya per hektar, Bapak kan udah tahu sendiri. Penebusannya Bapak saya kira udah tahu juga ya Pak ya. Mungkin Bapak udah tahu dari Gapoktan penebusannya bagaimana, itulah penebusannya Pak. Tapi ini untuk ini Pak, untuk tahun ini penambahan pupuknya besar Pak. Kita mungkin dapat penambahan pupuk, gak akan kekurangan pupuk Pak. Asal semua saya minta masuk di RDKK. Kalau nggak masuk di RDKK kan nggak mungkin dapat pupuk, ya kan Pak? Bapak tahu sendiri kan. Saya kira itu aja jawaban saya untuk Pak Tasio, dan saya alihkan dengan Bu Lurah ya Bu ya. Tadi Bu Lurah minta apa Bu? Mesin jahit. Kita dari distributor tidak ada bahasa harus memilih saya, cuma kita gini. Ya dia kan sebagai ikut pengecer. Kalau memang mau ke kita ya monggo. Tapi kenyataannya saya pun nggak dapat suara, hanya ketimpa yang 150 ribu Pak. Mungkin Bapak tahu sendiri, ya. 100 ribu, 200 ribu. Sedangkan saya cuma bisa 50 ribu. 50 ribu itu nggak terpakai, makanya saya suaranya nggak begitu banyak. Di Nunggarejo juga saya nggak tahu dapat berapa Pak. Mungkin 15 sama dengan Pak Indrajaya. Padahal saya distributor pupuk itu ya Pak ya. Tapi saya nggak kesel. Yang penting tetap pupuknya tetap saya jalankan Pak. Oke, konten aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lurah, masalah apa lagi? Puskes ya? Iya. Jadi terkait masalah kesehatan, nanti kami di Komisi 4 akan hari dengan Dinas Kesehatan akan kami sampaikan ya sesuai dengan permintaan Kampung Nunggarejo. Ya sudah tercatat Ibu ya. Jadi terkait masalah hal lain tadi kelangkaan pupuk sudah dijawab, mudah-mudahan pupuk nggak langka lagi, ada peningkatan kata Bu Yunita ya. Harapan kita bersama, kita berdoa ya agar semuanya kembali normal setelah pemilu ini. Apapun hiruk pikuk kemarin ya, jadi pemilu sudah usai, kembali kita bersama-sama bergandengan tangan membangun kampung kita ya, agar ke depan lebih maju lagi. Serasa pertanyaan yang lain sudah tadi terjawab terkait dengan kesehatan. Kami dengan Pak Cecep akan perjuangkan ya. Terasa demikian, terima kasih. Lanjutan itu bahwa masyarakat itu yang tergabung dalam komite itu diperbolehkan ketika ingin memajukan pendidikan yang ada di sekitarnya Pak. Pengumpulannya lewat apa? Memang bukan pemungutan namanya. Pengumpulan biaya tersebut bisa lewat sumbangan-sumbangan, baik kepada masyarakat maupun kepada para usahawan yang ada di sekitar lokasi pendidikan. Tetapi biasanya paling gampang itu kan komite yang dikumpulin siapa paling gampang?
wali murid. Sebenarnya harusnya tidak hanya kepada wali murid, tetapi kepada orang-orang yang ada di sekitar tersebut. Memiliki kewajiban itu ada kewajiban menyampaikan, menyalurkan CSR-nya. Kumpulin Pak oleh komite. Dan itu tidak pemungutan Pak, sumbangan. Jadi kalau sampai ada kok sampai wali murid atau siswanya tidak berani mengambil ijazah karena belum bayar, salah Pak. Kalau tidak mampu buat surat pernyataan tidak mampu Pak. Kami tidak bisa menyumbang, mohon maaf. Buat surat pernyataan, ada surat keterangan tidak mampu. Itu disampaikan kepada pihak sekolah dari awal. Jangan bilangnya mampu, kemudian di akhir-akhir tidak bayar. Ini yang jadi masalah. Terus niat nyumbang, ternyata nggak jadi nyumbang, kan ini senang diri, akhirnya nggak jadi ngambil. Nggak begitu, harusnya nggak begitu. Komite itu bukan pemungutan, tetapi menarik sumbangan, tujuannya untuk meningkatkan mutu sekolah tersebut. Karena itu merasa tadi, karena pemberdayaan masyarakat sekarang apa-apa pemberdayaan masyarakat. Paham ya? Itu harus kita pahami dulu konsep komite itu. Di sini ada yang jadi komite, ada mesti Pak. Jadi tidak ada lagi bahasa pemungutan kepada wali murid, sudah salah itu. Dalam Permendikbud sudah disebutkan dilarang memungut kepada murid, wali murid, tetapi untuk meningkatkan mutu pendidikan atau infrastruktur yang ada di sekitar masyarakat tersebut boleh mengumpulkan sumbangan dari masyarakat begitu. Jadi tidak mesti wali murid Pak. Ini yang perlu sama-sama kita pahami konsepnya. Tapi biasanya yang paling gampang ya kalau di sini dicelos apa? Wali murid yang paling gampang. Begitu ada sumbangan dari perusahaan, mohon maaf, mungkin malah nggak ke sekolahan. Mungkin malah nggak ke sekolahan yang ada CSR itu. Tapi kepada yang terima saja, kepada oknum-oknum itu yang salah Pak. Justru yang harus dikencangkan, yang harus dimaksimalkan sumbangan-sumbangan dari pengusaha-pengusaha gitu. Itu yang digunakan untuk meningkatkan kemajuan pendidikan. Dipahami konsepnya ya Pak ya Bu ya? Dipahami. Jadi kalau ada yang sampai yang nggak mampu, wis gawe surat keterangan tidak mampu. Aku ini masuk di negeri ini mergo ora mampu. Mergo ora mampu. Saya kira tarik-tarik ini ambil saja sekolah. Kemudian anak sekarang perlu jajan, kadang-kadang agak jauh dikit bawa motor, ikut apa? Nah itu udah berat sekarang itu. Program apa namanya sekarang udah digitalisasi. Harus apa? Pulsa untuk paket data. Udah berat. Nah itu disampaikan Pak. Pokoknya saya nggak mampu. Kalau sampai kalau dipaksa-paksa, ini ya jelas tadi Pak. Kena sanksi Pak, sanksinya jelas kok di situ. Sanksinya ada. Gitu. Nah kadang-kadang kita itu pas rapat diam semua Pak. Ini yang jadi masalah, dipanggil rapat, nanti dia setuju. 7 bapak-bapak setuju. Ini ibu setuju, nggak ada yang menolak, nggak ada yang mengelak. Kalau nggak bisa secara umum, ya sampaikan secara pribadi, saya tidak mampu Pak, aku sekolah ini alhamdulillah anak bisa sekolah. Kalau tidak percaya lihat rumah saya Pak, kehananku, lihat kerjaan saya apa. Tapi jangan sampai udah yang wali murid sing suke duwe mobil sawe opo, sampai dia wae ngono urusan yo apik yang mengompor-ngompori untuk kemajuan sekolah. Gitu Pak. Nggih Pak, dipahami. Ada subsidi silang yang mampu mensubsidi yang tidak mampu. Pengusaha mensubsidi yang tidak punya usaha. Itu konsepnya. Dan sekolah itu bisa maju, bisa berkembang sehingga anak-anak didik kita dididik di situ bisa menghasilkan kualitas SDM yang maksimal saya. Karena memang pendidikan tidak didukung oleh fasilitas yang memadai, itu juga kurang maksimal. Nah, gitu ya Pak, gitu. Tadi udah disampaikan oleh rekan-rekan kita di anggota dewan, kita sampaikan Pak. Apalagi kalau sampai ada komite-komite yang menarik
Terus orang mampu tarik berlebihan dipaksakan, ada penahanan ijazah, itu tidak boleh. Itu akan kita tidak lanjutin. Yang penting datanya ada, disampaikan. Kalau SD mana, SMP mana. Nggak usah takut-takut, kita nanti nggak usah kasih nama, Pak. Tapi ada laporan dari masyarakat, dari desa ini, dusun ini menyampaikan laporan seperti ini. Paham ya Pak Ibu? Ya, kita lanjutin. Dari sementara silakan ada yang disampaikan. Mbak Ning silakan sampaikan aja Mbak Ning. Kita akan tutup sambil menutup. Mas Dedi mau menyampaikan apa dulu? Cukup. Kali ini bisa berlanjut pada pertemuan-pertemuan berikutnya ya Pak. Diberikan kesehatan, panjang umur, terus mudah rezekinya, murah rezekinya, deres rezekinya. Sebelum utang lunas kabeh, amin. Ya Rabbal alamin. Amin ya Rabbal. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian acara tanya jawab baru saja kita dengarkan. Semoga apa yang menjadi usulan dapat dibawa oleh Bapak Ibu anggota DPRD Kabupaten Tengah dari Dapil 1 dan direalisasikan. Bantuan-bantuan Al-Sintan ya. Kalau Rotari itu biasanya kewenangan dari Kementerian Pertanian melalui anggota DPRD pusat ataupun provinsi. Jadi yang kalau anggaran cukup besar, Al-Sintan seperti Rotari, Combine itu untuk panen itu biasanya dari DPR pusat. Jadi di kabupaten kami juga mungkin bisa membantu untuk menyampaikan aspirasi ini kepada senior kami yang mereka ada di DPR pusat. Tetap kita tampung usulan-usulan itu ya, memang keinginan masyarakat ya saat ini mekanisasi ya, karena ingin percepatan dalam pengelolaan lahan. Dulu pasti pakai bajak sapi, beralih lagi ke hand traktor. Sekarang mereka sudah pindah ke Rotari biar lebih cepat lagi. Tapi ini cukup baik juga karena kebutuhan kecepatan dalam pertanian ini juga bekerja dengan musim tanam. Tadi kan banyak hal Pak. Apa tanggapan teman-teman sendiri? Usulan kita. Baik, hari ini kita anggota DPRD Kabupaten Tengah asal Dapil 1 kami dari 9 ini melakukan reses di Balai Kampung Lunggarrejo Kecamatan Buntu. Tadi di sesi tanya jawab memang banyak permintaan aspirasi dari masyarakat yang terkait dengan ya masalah-masalah kebutuhan dasar ya, seperti pembangunan jaringan irigasi perbaikannya, terus pembangunan jalan juga yang menuju ke Mojodadi ya dari Mojo, ini mungkin ya akses antar kecamatan, dan ini tadi sudah ditanggapi oleh beliau Bapak Haji Indra Jaya, nanti akan dibawa ke forum pembahasan di DPRD Lampung Tengah, termasuk juga tadi keinginan masyarakat puskeskam ya, dan alat fogging, karena hari-hari ini memang banyak gejala demam berdarah. Ini juga pihak kampung ingin juga segera tanggap terhadap peristiwa demam berdarah, dan yang lain-lain secara umum pupuk ya, pengadaan pupuk, termasuk juga tadi usulan dengan wajib belajar 12 tahun, tapi karena kewenangan kabupaten ini adalah 9 tahun, maka nanti tetap kita tampung, kita bisa bahas di Komisi 4.